Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Pemuji Program PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuliawati Pajarini dengan NIM A921250113 dengan program studi akuntansi dan keuangan lembaga di LPK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Izinkan saya mengambil video uji kinerja tahapan UKPPG tahun 2025 di SMKS IT Bina Insani Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong untuk dipimpin doa oleh ketua kelas. Silakan. Siap, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Ibu absen, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. DJ-nya? Saya. Oke. Maju, dibantu Ibu ya. Siap? Siap. Semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, terpanggu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Oke. Dimas, Erian, Muhammad Faisal, Muhammad Sefa, Nadia, Andini, Apriani, Asep Jikra, Dewi,
pengenalan akuntansi? Ingat Bu, Apa saja? tentang akuntansi adalah suatu proses pencatatan atau meringkas dan melaporkan transaksi keuangan Oke. yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke. Terima kasih banyak keputusan buat Desa. Hari ini sekaligus mengingat materi sebelumnya ya. Siap? Siap-siap dengan yang selanjutnya. Oke. Ibu sebelumnya belum ngejelasin deh tentang ice breakingnya. Kok tidak mengingatkan sih? Oke, aturan main ice breakingnya ya. Kalau ibu bilang dam, berarti sebutkan nama teman di sebelah kanan. Kalau ibu sebutkan di, berarti sebutkan nama teman di sebelah kiri. Kalau ibu bilang do, berarti harus menyebutkan materi yang sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang akuntansi atau pengenalan akuntansi. Bisa dimulai? Baik. Konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi yang bagus ya. Selanjutnya konsentrasi dimulai. Apa yang masih ingat atau yang diingat dari materi sebelumnya? Tentang aset atau harta Bu. Oke, coba apa itu aset? Segala sumber daya yang dimiliki dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya? Tanah, rumah, dan kendaraan. Oke. Satu lagi? Bisa? Mau satu lagi apa stop nih? Ice breakingnya? Satu lagi. Oke, siap. Konsentrasi dimulai. Dah. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kosong. Oke. Sudah selesai ice breakingnya gimana? Makin semangat? Oke. Ya. Berikutnya itu kita ke materi atau pembelajaran. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan akuntansi. Ya. Oke. Di sini tujuan pembelajarannya. Tentunya pembelajaran itu harus ada tujuan dong. Betul tidak? Betul. Tujuan pembelajarannya yang paling penting itu kalian harus menguasai yang namanya metode atau penginputan data, ya, atau pelaporan keuangan dari yang namanya persamaan dasar akuntansi. Berarti yang pertama itu harus menguasai dan memahami ya tentang persamaan akuntansi. Nanti di dalam proses pembelajarannya kalian tuh dipaksa. Boleh gak sih kalau dipaksa? Tidak boleh. Oh, berarti harus menguasai yang namanya apa tadi materinya? Akuntansi. Apa? Kok akuntansi aja? Pertama. Persamaan dasar akuntansi. Selain persamaan dasar akuntansi, selain memahami konteksnya, berarti harus apa? Mampu menjelaskan kembali apa itu persamaan akuntansi. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Ada yang ditanyakan dulu tidak? Oke, sekarang giliran ibu yang menanyakan, boleh? Ada yang pernah terlibat tidak ke dalam kepanitiaan? Kepanitiaan, OSIS, atau misalnya acara di sekolah? Pernah? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Oke, 4 orang.
di bagian apa penugasannya? Ada dokumentasi, Terus ada bendahara, terus sekretaris, sekretaris dan ketua panitia. ketua panitia. Kalau misalnya yang jadi bendahara nih, berarti kan tidak terlepas dari yang namanya pegang uang dong. Ya, pasti yang namanya bendahara itu tidak terlepas dari pegang uang. Pernah tidak memberikan atau membuat laporan keuangan? Pernah tidak? Nah, Contohnya, kalau misalnya gini deh, kemarin pas panitia 17-an, berarti pendanaannya dari mana? siswa, Dari semua siswa. Oke, yang lain perhatikan dulu ya. Dari semua siswa. Berarti ada pembayaran atau misalnya ada iuran ya kita bahasanya. Ada iuran satu orang berapa? bisa 10 atau 15. 10 atau 15. Walaupun itu digunakan lagi untuk kita sendiri. Oke, nah 10 dan 15 itu pencatatannya gimana sih? Pemasukan sama pengeluaran. Kalau yang namanya akuntansi, ya, pengeluaran dan pemasukan itu harus sama atau balance. Pernah tidak pas menjumlahkan uangnya ada segini tapi pencatatannya kok ditulis tidak sesuai? Pernah tidak? Berarti permasalahannya apa tuh? Apa? Tidak balance percatatan. Berarti harus diulangi lagi. Ada kejadiannya yang sama? Ada yang sama tidak? Kalau pencatatannya tidak rapi berarti kita harus mencatat ulang atau mengecek kembali. Selain kelompok 1 ya yang pertemuan sebelumnya, ini kelompok 1. Oke, di kelompok yang lain ada tidak kejadian yang sama? Misalnya jadi panitiaan apa deh, tidak hanya di sekolah. Ada yang jadi bendahara nggak di kelas? Ada. Gimana pencatatan keuangannya? Siapa yang jadi bendahara? Oh, Andini. Gimana pencatatan keuangannya? Sama. Berarti yang dicatat dengan uang yang tersimpan itu sama. Berarti ini pencatatannya bagus. Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu punya studi kasus. Oke. Boleh lihat ke depan semuanya? Contoh kontekstual permasalahan yang sering terjadi sehari-hari. Contohnya di sekitaran OSIS. Ya, keanggotaan OSIS. Ya kan? Misalnya kita tuh mau ngadain acara, harus ada yang namanya pengeras suara. Sedangkan di OSIS itu kita belum punya. Ya. Oke, berarti kita harus lihat dulu uang kas kita cukup tidak sih? Cukup tidak sih uang kasnya untuk beli pengeras suara? Ya. Kalau misalnya dirasa cukup, oke. Kalau misalnya di sini dicontohkan kita punya uang kas itu adalah 1 juta. 1 juta ini dinamakan dengan aset. Oke. Terus, misalnya kita mau beli peralatan. Peralatannya 1 juta. Uang kasnya ada 1 juta, peralatan yang harus dibelinya 1 juta. Berarti ditulis pencatatannya 1 juta dikurangi 1 juta. 1 jutanya itu adalah kasnya, dan 1 juta yang berikutnya itu adalah pembelian. Jadi kesimpulannya, uang kas OSIS saat ini ketika sudah dibelikan alat pengeras suara itu menjadi 0. Tidak ada kas lagi, atau tidak ada uang simpanan lagi, atau tidak ada modal lagi. Ini adalah contoh perhitungan sederhana untuk pencatatan keuangan. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan lagi?
Adik tanyakan dulu tidak? Ada. Betul? Betul. Oke. Ibu lanjut ke materinya ya. Iya. Oke. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Oke. Amel, boleh minta tolong baca? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu perhitungan persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu perhitungan persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan tersebut. Jadi persamaan akuntansi itu apa? Perhitungan persamaan. Perhitungan persamaan. Gimana yang lainnya? Dalam pengertian ini sudah sedikit atau misalnya sudah sepenuhnya memahami? Ada yang belum, ada yang tidak. Oke, jadi persamaan dasar akuntansi itu apa tadi? Ya? Perhitungan persamaan. Perhitungan persamaan. Di kehidupan kita itu tidak terlepas dengan yang namanya perhitungan. Ya. Oke. Di sini ada fungsinya. Siapa yang membantu membacakan fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Faisal bisa membantu Ibu? Apa itu fungsinya? Fungsi utama persamaan dasar akuntansi adalah untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan, dan itu persamaan dasar akuntansi dapat digunakan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana perusahaan sehingga pengeluaran dan pemasukan bisa dicatat dengan baik. Fungsi inti dari persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan keuangan. Ya. Oke, supaya apa? Ini kan konteksnya dalam perusahaan ini ya. Berarti konteksnya apa? Biar tidak ada penyalahgunaan dana. Oke. Itu adalah fungsinya. Selain fungsinya ada juga prinsipnya. Ada 3 prinsip dari persamaan dasar akuntansi. Oke. Prinsipnya. 1. Konservatisme, 2. konsistensi, dan 3. realisasi pendapatan. Ada yang sudah tahu yang namanya konservatisme? Oke. Coba buka catatannya, lalu catat konservatisme itu apa? Oke. Ini catatan pertama, ya. Oke. Yang kedua, konsistensi. Dan yang ketiga, realisasi pendapatan. Sudah? Berarti kita ini sudah belajar baru 2 ya. Yang pertama itu pengertian persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua adalah fungsi dari persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk prinsipnya Ibu harapkan
kalau nanti simpulkan menurut bahasa sendiri. Yang pertama itu kan tadi konsep partisme. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat kerugian potensial saat itu. Sudah terbayang? Sudah terbayang belum? Oke. Yang kedua, konsistensi. Kata kuncinya konsistensi atau konsisten. Ya. Menuntut perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode yang lainnya. Namanya juga konsisten. Ya, sudah tergambar? Sudah. Dan yang terakhir itu adalah terrealisasi pendapatan. Apa itu? Harus terrealisasikan. Oke, dari ketiga ini sudah dipahami belum? Mana yang belum dipahaminya? Konservatisme berarti adalah yang bagian ke satu. Mengharuskan perusahaan untuk mencatat kerugian potensial saat ini. Yang namanya perusahaan pasti ada yang namanya untung dan rugi. Nah, bukan hanya keuntungan saja yang dicatat, tapi juga kerugian wajib dicatat. Tujuannya apa? Untuk mengetahui perkembangan sebuah perusahaan. Kita kan tidak akan tahu perusahaan itu berkembang dan tidaknya kalau tidak dari pencatatan keuangannya. Gimana? Sudah dipahami? Sudah. Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Kita ke rumus persamaan dasar akuntansi. Harta, hutang, modal. Harta itu aktiva. Oke, yang sebelah sini bisa dilihat? Kelihatan? Jelas? Oke. Terus aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Oke. Aktiva itu adalah harta. Ya. Kalau pasiva itu adalah modal. Kalau misalnya kalian pengen tahu sebuah perusahaan, gitu kan, berarti dia mempunyai asetnya berapa? Bisa dihitung dari utang ditambah modalnya berapa. Nanti hasilnya adalah baru hartanya. Oke, ya, bisa dipahami? Komponen di dalam persamaan dasar akuntansi ada 3 bagian. Yang pertama apa? Aset. Apa itu aset? Yang dimiliki oleh
Mudah. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau sudah paham, ketika nanti ibu berikan soal, tidak ada alasan lagi. Ibu ini apa? Ini apa? Tidak ya? Karena barusan kan ibu sudah nanya nih. Sudah paham kan? Sudah. Benar nih. Paham kan? Oke. Terima kasih banyak. Tepuk tangan kita semua. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Manfaatnya? Menjaga pencatatan keuangan harus seimbang. Oke, yang dinamakan balance ya. Pencatatan keuangan itu harus seimbang atau harus balance. Yang kedua, Informasi yang dapat diperoleh dari persamaan dasar akuntansi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis, investasi, dan pendanaan. Berarti ini masuknya ke alat analisis keuangan. Oke. Yang ketiga, salah satu laporan keuangan utama serta menunjukkan total aset, kewajiban, dan modal. berarti ini manfaat apa? Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, Laporan keuangan yang disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi dapat memberikan informasi transaksi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. oke, berarti ini apa manfaat dari Transaksi transaksi dan akuntansi. Berarti harus mencakup keempat komponen. Oke, ya. Peranan persamaan dasar akuntansi. Peranan, apa itu peranan? Peranan apa? Apa? Peranannya itu ada 3. Yang pertama, pencatatan transaksi. Terus yang keduanya, Penyusunan laporan laporan keuangan. Yang ketiga, pengklasifikasian transaksi. mengklasifikasikan transaksi. Sebelum lanjut, apa sih mengklasifikasikan itu? Mendeskripsikan. Ada lagi? Mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan. Menyimpulkan. Ada lagi? Menerapkan. Coba lagi. Mengklasifikasikan. Contohnya gini deh. Kalau misalnya belajar kearsipan atau koresponden, ya kan? Mata pelajaran koresponden ya? Ada yang namanya kearsipan. Nah, kalau kearsipan itu kan disimpan. Sebelum disimpan itu diklasifikasikan. Dikelompokkan. Klasifikasikan itu dikelompokkan. Ya. Aduh, kenapa ini klasifikasi? Luar biasa ya. Oke. Nah, kalau kita mau menyusun laporan keuangan itu pasti sudah tentu dengan yang namanya tabel. Ya, di sini ada tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu adalah kolom tanggal. Ya, kenapa ada kolom tanggal? Untuk apa? Untuk dapat melacak urutan kejadian dan menganalisis perubahan yang terjadi dalam periode tahun tertentu. Nah,
akuntansi. Oke, kita baca soalnya dulu. Ini sudah berbentuk yang namanya tabel. Ya. Oke. Contoh di sini pada tanggal 1 Januari 2024, ya, sebuah perusahaan membeli peralatan kantor seharga 10 juta secara tunai. Ini pertanyaan. Maka transaksi ini akan dicatat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kolom tanggal berarti yang dimasukkan adalah tanggal pembelian. Ini yang dimakan dengan transaksinya. Berarti transaksinya pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga 10 juta. Karena di sini kosong, karena dibeli secara tunai atau cash, makanya di sini kosong. Oke, keterangannya pembelian peralatan kantor secara tunai. Paham? Paham. Tadi kan sudah diberikan contoh tuh di awal, yang pembelian alat pengeras suara oleh OSIS. Berarti kalau misalnya kita ambil contoh yang tadi, anggap saja tanggalnya adalah tanggal 3 Januari 2024. Berarti di sininya apa? Berapa tadi nominalnya? 1 juta. Berarti di sini kosong. Keterangannya pembelian pengeras suara. Berarti sudah Ibu anggap bisa ya mengerjakan? Oke. Satu lagi contohnya. Pada tanggal 5 Januari Anda membeli peralatan kantor seharga 50 juta secara kredit. Ya. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Tanggalnya adalah tanggal 5, dimasukkan ke dalam kolom tanggal. Oke, di sini pembelian secara kredit. Kan pembeliannya dengan harga 50 juta, tapi dengan kredit. Berarti tidak cash. Oke, berarti 50 juta dimasukkan ke hutang. Dan keterangannya adalah pembelian peralatan secara kredit. Ya, sudah tergambar? Sudah. Oke. Tugasnya, kan tadi sudah paham, ya, sudah paham tentang pencatatan keuangan. Sekarang kita bentuk kelompok. Kita pakai kelompok yang sebelumnya aja ya, yang pertemuan sebelumnya. Ya. Ini tugasnya. Ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Ini apa bedanya? Di situ sudah ada perintah. Ya. Oke. Ada transaksi. Coba baca dulu perintahnya apa? Di poin A. Pilihlah satu soal sesuai dengan nomor Kelompok. lalu diskusikan permasalahan. Pilihlah satu soal sesuai dengan nomor urut kelompok. Ini kan ada 3 soal. Silakan pilih. Ya, sesuai dengan kelompok. Tujuannya biar nanti pengerjaan diskusinya tidak sama. Ini kan berbeda-beda nih transaksinya ya. Pilihlah salah satunya. Berarti kalau kelompok 1 dengan soal nomor 1. Kelompok 2 dengan soal nomor 2. Begitu pun dengan kelompok 3. Oke. Perintah berikutnya apa? Laporkan hasil diskusi kelompokmu dan presentasikan di depan kelas. Laporkan hasil diskusi kelompokmu
transaksi, berarti bikinkan dulu kolomnya. Kolom apa saja itu baca dulu bukti transaksinya. Setelah itu berikan kolom sesuai dengan transaksinya. Oke, ya. Untuk penghitungannya nanti boleh menggunakan kalkulator di handphone saja ya. Ya, Bu.
Berapa menit lagi? Sekitar 4 menit lagi berarti ya. Sudah selesai?
juta. Selain itu ada juga investasi lain yang berupa pengeluaran komputer sebesar 2 juta. Yang kedua, pengeluaran biaya sewa pada awal bulan untuk membayar biaya sewa harga selama 1 bulan, yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Berapa? 1.200.000. Dan selanjutnya, membeli berupa kelengkapan secara kredit seharga Rp1.200.000 dan peralatan komputer tambahan seharga Rp2.000.000. Mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp3.500.000, membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depan sebesar Rp300.000. Pemilik perusahaan B mengeluarkan dana Rp500.000 untuk pengeluaran pribadi. Mendapatkan pendapatan dari proyek lain sebesar Rp2 juta, adanya pembayaran air sebesar Rp100.000, pembayaran gaji karyawan sebesar Rp3 juta, dan mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp4 juta. Membayar rekening telepon sebesar Rp150.000, mendapatkan penghasilan akhir bulan sebesar Rp3.250.000, pengeluaran pribadi pemilik perusahaan B sebesar Rp300.000. Berdasarkan data di atas, dapat disusun tabel persamaan dasar akuntansi yang menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal sebagai berikut. Berikut hasil dari jurnal yang sudah kelompok kami susun, yaitu total dari tanggal 1 sampai 13 Februari, yaitu aktiva sebesar Rp24.400.000 dan pasiva sebesar Rp24.400.000. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ada ditanyakan? Oke, sok silakan. Di dalam jurnal yang disajikan Sambil catat dulu pertanyaannya apa ya. Biar nanti nggak menanyakan lagi tadi kita nanya apa, biar kayak gitu ya. Oke, sok. Mulai. di dalam jurnal yang disajikan ada yang dinamakan kewajiban. Bisakah dijelaskan kewajiban pada apa saja yang harus dipenuhi pada tanggal 1 Februari 2024? Saya izin menjawab ya untuk kelompok kami. Jadi di bulan Februari ada kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu pada tanggal 2 Februari yaitu membayar biaya sewa senilai Rp1.200.000. Tanggal 5 Februari yaitu pembayaran tagihan listrik sebesar Rp300.000. Di tanggal 8 Februari adalah pembayaran air sebesar Rp100.000. Dan di tanggal 9 Februari yaitu pembayaran gaji karyawan sebesar Rp3 juta. Dan di tanggal 10 Februari pembayaran rekening telepon sebesar Rp150.000. Dan di tanggal 13 Februari yaitu pengeluaran pribadi tambahan sebesar Rp300. Jadi semua total dari kewajiban tersebut adalah Rp5.500.000. Ya, apakah sudah terjawab? Puas dengan jawabannya? Puas. Baik. Ada ditanyakan lagi tidak? Lagi tidak? Tidak. Cukup mungkin. Jadi boleh ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi pertamanya. Oke. Berarti mana coba ibu lihat hasilnya? Bentar ya, sebelum ke kelompok 2 ya. Mana coba lihat dulu. Oke. Berarti di sini studi kasusnya itu tanggal 1 Februari. Ya, ada 13 transaksi. Ya. Sekitar berarti yang barusan ditanyakan itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan ABC. Total pembayarannya itu total yang harus dibayarkan itu ada berapa? Rp5.500.000. Kita cek dulu ya, sama atau tidak transaksinya. 2 Februari
sebesar 1.200.000. Februari 2 Februari. Oke. 2 Februari ya. Terus 5 Februari sebesar 300.000. Oke, semua transaksinya sudah diinputkan ke dalam laporan keuangan. Terima kasih banyak ya untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Sudah siap? Siap. Saya silakan ke depan. Yang kelompok 1 dan kelompok 3 tolong disimak hasil presentasinya. Kalau misalnya ada jurnalnya atau misalnya ada transaksi yang belum paham, boleh ditanyakan. Ya? Ya. Oke, silakan dimulai. Ibu duduk di sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil data yang kami diskusikan. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar sebagai moderator. Ya, sedikit Jamaluddin sebagai pemateri. Saya Serpa sebagai pemateri. Saya Sandra ini sebagai pemateri. Saya Andi Mulika sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi. Pada tanggal 1 Januari 2018, Tuan Regan membuka sebuah bengkel mobil yang diberi nama Gumilang Motor. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Regan menyerahkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 30 juta. 4 Januari, peralatan servis dibeli secara tunai sebesar 5.500.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Pada tanggal 6 Januari, pembayaran sewa tempat usaha sebesar 1.300.000. 9 Januari diterima secara tunai jasa servis sebesar 1.200.000. 11 Januari dibeli dari PT Auto peralatan servis 2 juta. Sebesar 1 juta dibayar secara tunai dan sisanya secara kredit. 13 Januari telah diselesaikan servis kendaraan para pelanggan kredit sebesar 3.500.000 dan pembayaran akan diterima kemudian. 16 Januari dilakukan pembayaran uang usaha kepada PT Auto sebesar 500.000. 19 Januari Tuan Regan melakukan pengambilan uang tunai sebesar 600.000 untuk keperluan pribadi. 21 Januari diterima pelunasan dari para langganan kredit sebesar 2.500.000. 24 Januari dibayar beban atas pemasangan iklan sebesar 500.000. 26 Januari diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil 200.000. 28 Januari disusutkan peralatan 10% dari harga beli. 29 Januari dibayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar 1 juta. 31 Januari persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000. Selanjutnya, Apa ada yang perlu ditanyakan? ada yang mau bertanya dulu tidak? Saya Oke, silakan. Kelompok 3 ya? ya. Oke, silakan. Coba ulas kembali rincian kas dan jumlah kas akhir periode 1 Januari. Menjelaskan kembali berarti. Jika saya untuk menjawabnya. Silakan. Terus terkait 4 Januari 2018 23 juta. 6 Januari 2018 1.200.000. 9 Januari 2018 22.900.000. 11 Januari 2018 20.900.000. 13 Januari 2018 21.900.000. 16 Januari 2018 21.400.000. 19 Januari 2018 20.800.000. 21 Januari 2018 23.300.000. Dengan total semua itu ialah 1.176.900.000. Gimana? Waras. Sudah katanya, sudah saya jawab pertanyaannya. Oke. Ada ditanya lagi tidak? Di kelompok 1? Ya.
Berapa berarti ada 13 transaksi. Oke. Transaksi yang pertama itu di tanggal 1 Januari sebesar 30 juta. Transaksinya pertanyaan transaksinya sudah semuanya sudah termasukkan ke dalam 13 transaksi. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir nih, sudah siap belum? Siap. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi persamaan akuntansi tentang servis sepeda motor Minang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denita Putri Badiri sebagai moderator, saya Dewi Herawati sebagai pemateri, saya Apriani Putri Rahayu sebagai pemateri, Saya Muhammad Ramdhani sebagai pemateri. Saya Evan Maulana sebagai pemateri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan membacakan soal. Pada tanggal 1 Mei 2006, Tuan Zahra mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Minang. Berikut ini transaksi selama bulan Mei 2006. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko motor jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Diterima pendapat atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Dibayar listrik dan air untuk bulan Mei 2006 sebesar 200.000. Telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Diterima sebagian pelunas piutang atas transaksi huruf F sebesar 500.000. Tuan Zarkasi mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Mei 2006 sebesar 300.000 dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000. Pada akhir bulan Mei 2006, perlengkapan yang masih ada sebesar 250.000 dan peralatan bengkel disusun sebesar 50.000. Diterima pendapat atas jasa servis sebesar 1.500.000. Di sini kita sudah menginput hasil laporan keuangan yaitu kas 12.015.000, piutang 250.000, perlengkapan 250.000, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.150.000, modal 13.415.000. Apakah ada yang ditanyakan? Tanya? Ya, coba ulas kembali nominal utang tambah modal yang didapatkan pada bulan Mei. Jika saya lebih kedua, jadi untuk rincian utang plus modal pada periode bulan Mei, utang sebesar Rp1.150.000, sedangkan modal Rp13.415.000. Jadi total keseluruhannya Rp14.565.000. Sangat puas, terima kasih. Ada yang tanya lagi nggak? Mau main? Ada. Jadi kalau tidak di sini. Sudah? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Coba dulu ya hasil transaksinya. Oke. Ada 12 transaksi. Oh, ini yang paling sedikit ya, beda 1 transaksinya.
Masih ingat dengan fungsi dari persamaan akuntansi tadi? Masih ingat tidak? Fungsi dari persamaan akuntansi. Masih ingat tidak? Apa? Mengklasifikasi. Jadi yang ingatnya hanya mengklasifikasikan gitu. Iya, baru itu saja. Oke. Udah ya, berarti sekarang Ibu tadi kan sudah soal kelompok nih, tugas kelompok ya. Oke. Sekarang itu ini ada soal 10 pilihan ganda dan 1 soal uraian. Ya. Silakan kerjakan secara mandiri. Oke ya. Ambil 1 estafet ketemunya.
3 menit lagi ya. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Ada kendala nggak pengisian soalnya? Berarti aman ya? Dengan soal uraiannya sudah dipahami? Sudah bisa menginputkan? Intinya jangan salah menginputkan nantinya ya. Kalau misalnya salah memasukkan nanti jumlahnya pun akan salah. Jadi yang namanya kalau misalnya salah kayak gitu muncullah ketidak balance penjurnalan. Oke. Pilihan gadanya udah selesai semua? Berarti tinggal uraian aja ya? Masih ada waktu. Oke, itu perpanjang ya waktunya kalau gitu. Ada yang sudah selesai? Next, silakan.
belajar nih tadi kan tentang persamaan dasar akuntansi. Bahkan kita sudah mengerjakan studi kasus, ya kan, secara berkelompok. Barusan Ibu sudah memberikan lagi studi kasus tapi pengerjaan secara mandiri. Barusan sudah diselesaikan. Dari rangkaian pembelajaran kita sudah mengerjakan, sudah ditempuh. Satu pertanyaan Ibu. Apa kesimpulan dari persamaan akuntansi? Ada yang bisa? Ada? Boleh. Suatu perhitungan persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan yang selalu sama dengan perjumlahan dari utang dan modal. Ada yang lain? Ada yang lain? Ulangi lagi tadi apa? Suatu perhitungan persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan yang selalu sama dengan perjumlahan dari utang dan modal. Penjumlahan harta kekayaan yang selalu sama, Dengan perjumlahan dari utang dan modal. yang selalu sama dari perjumlahan harta dan modal. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ada yang bisa menyimpulkan lagi tidak? Berarti apa tadi? Persamaan, ya kan? Antara jumlah harta kekayaan atau aset. Terus Yang selalu sama dengan perjumlahan dari utang dan modal. yang selalu sama dengan perjumlahan Dari utang dan modal. Itu yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Bukan hanya seru, mudah dipahami tidak? Benar. Bisa dipahami? Benar nih? Oke. Karena pentingnya pemahaman pembelajaran hari ini itu akan berkelanjutan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya tidak akan di kelas, kita ke lapangan, ya kan? Di sekitar sini kan, di sekitar sekolah banyak nih yang jualan, ya. Nah kita ke lapangan, ya. Terus mencatat. Kalian wawancara ke pedagang, ya kan? Di situ kalian harus mendapatkan hasil kan? Nanti Ibu kasih LKPD-nya. Ya, nanti sama Ibu juga ke lapangannya. Mencatat misalnya, jika ada Bu Emma nih yang jualan, ya kan? Kalian susun dulu kolomnya. Misalnya, Bu Emma kalau hari ini belanjanya berapa? Gitu kan? Terus biayanya, kan itu ada nanti biaya produksinya. Nanti biaya produksi itu masuknya kemana? Ya kan? Nanti dicatat pengeluaran hari ini berapa sama pendapatan hari ini berapa. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Berarti nanti jam pelajaran Ibu di hari selanjutnya kita ke lapangan. Tidak belajar lagi di luar. Tidak belajar lagi di kelas. Ya, kita ke lapangan untuk menerapkan ini perhitungan ini. Dari masih tindak lanjut pembelajaran dari persamaan dasar akuntansi. Ya, ada pertanyaan dulu tidak? Betul. Jadi tidak menyenangkannya nih. Jadi masih tetap jadi. Ya, besok kita kan ada 4 jam pelajaran ya. 1 jam pertamanya kita di kelas dulu, ya, menjelaskan teknisnya dan pembagiannya. Nanti ke lapangan
bagian ke Bu Emma kelompok berapa? Kelompoknya masih tetap ini, ya. Nanti ke Bu Emma, ke Bu Wiwi, dan nanti ada penjual yang suka di motor itu kan? Nah itu, setelah itu kita berarti 2 jam pembelajaran itu di luar, 1 jamnya lagi kita balik lagi ke kelas untuk mempresentasikan dan mengevaluasi hasil kita ke lapangan. Ya? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, Ibu sangat senang pembelajaran hari ini. Ya, ada kritik tidak tentang pembelajaran hari ini? Serius? Apakah sesempurna itu pembelajaran Ibu? Masa sih? Jujur aja, Ibu terlalu cepet atau misalnya Ibu kurang pemahaman tentang ininya, bisa dijelaskan? Gak apa-apa, Ibu menerima kritik. Ada tidak? Tidak ada? Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke? Ya? Oke? Untuk ketua kelas, rapikan dulu mejanya. Semua bukunya dirapikan, kita berdoa. Jadi nanti pembelajaran berikutnya ada pelajaran apa? Oh, akuntansi kan Ibu? Matematika. Oh, luar biasa ya dari penghitungan akuntansi ke matematika. Selamat. Jangan dipakai kaki pulang. Masih ada pembelajaran. Iya. MBG sudah menunggu gitu. Sabar ya. Oke, ketua kelas pimpin doa dulu. Siap.